Ya, buktinya sekarang saya orang yang sak karpe dhewe. Bikin buku ya sak karpe dhewe, tidak pernah mempertimbangkan pasar. Menerbitkan buku sendiri Ya. yang tadi dikatakan mencari naskah sendiri itu nanti senang dan tidak senang ya dia yang menentukan. Kalau dia senang ya dia akan bergerak begitu rupa sampai buku jadi. Itu dari dulu, sejak awal tahun 92 saya punya penerbitan, buku-buku yang saya terbitkan ya yang saya sukai. Dan karena itu kamu nggak bisa percaya pada orang lain. Dalam hal apa? Ya misalnya kalau jadi penerbit buku, jadi bos itu kan ada redaksi, ada apa gitu. Iya, ada editor, ada korektor. Tapi hanya editor sebagai korektor. Ya, editor yang edit apa yang edit ya. naskah-naskah yang saya. Tapi yang memilih dan menentukan itu loh. Saya. Tapi saya banyak dibantu teman-teman saya di luar kantor ini ya, di luar bentang ini, yang memberikan referensi kepada saya. Kalau ini buku ini bagus, ini. Ya tinggal saya yang memilih dan menentukan ini mau saya terjemahkan atau tidak ya. Atau mau saya terbitkan atau tidak. Artinya sebetulnya juga ada mekanisme untuk mencium karena dari berbagai mencium pasar. Saya nggak tahu pasar ya. Nah, kira-kira pokoknya kalimat sederhananya itu buku baik gitu kan. Buku baik itu kayak kalau baik harus. Ya. Kriteria pertama adalah buku ini harus bagus. Jangan baik, kalau baik nanti jadi buku baiknya. Oh iya, kalau buku baik itu nanti jadi karyanya detektor. Ini beda. Ini mata bangsa. Dia jadi buku bagus. Karena buku baik itu belum tentu buku bagus. Gitu loh, Dok. Nah, sekarang kalau tanyanya buku bagus itu kayak apa? Nah, buku bagus itu ya yang menurut saya bagus. Ya wes lah sakarmu. Jadi kemudian udah berapa tahun ya kamu di dunia perbukuan itu? Saya 92 20 tahun ya? Oh enggak lebih lah. Lebih ya? Oh 30 ya? 30 tahun 30 tahun itu tambahin 2 sudah sama dengan kekuasaan Soeharto. Tapi ada jeda loh. Ya. Pasca 2004. Jeda apa itu? Ya karena bangkrut. Duh, kamu bisa bangkrut? Kan menurut senang-senang kamu gitu kan? Atau karena senang-senang kamu itu kamu bangkrut? Gini, kebangkrutan saya itu karena saya tidak pintar bisnis. Kelihatan sih. Ya, saya hanya bisa bikin buku. Iya. Itu pun buku yang saya sukai. Ya dasarnya itu loh, dasarnya itu kan yang aneh dia apa? Menerbitkan buku, jadi penerbit buku. Apa nih kriterianya yang dia suka? Yang dia senang. Bukan yang dibutuhkan masyarakat ya kan? Iya. Nah makanya tadi kalau tadi menceritakan tentang Mahyudin Almudra itu kan kalau kamu pengen begini begitu dan sebagainya kan jelas teorinya. Kalau mau kaya ya 100 juta nih dalam 1 minggu. Saya sendiri setengah heran setengah tidak. Apakah potensi saya sebetulnya hanya ini? Ya. Karena sesungguhnya saya punya kemampuan untuk mendesain ya. Karena saya dari jurusan desain komunikasi visual. Ya. Tapi saya tidak pernah tertarik untuk bekerja yang kaitannya dengan desain komunikasi visual. Ya itu kan pekerjaan remeh ya. Karena bukan soal remeh. Karena tidak bisa kendalikan orang. Kalau saya buka jasa desain grafis itu kan saya menghamba kepada pemesan. Nah, mungkin itu yang saya nggak bisa. Bahkan gini, membuat kalau ada orang yang bilang cover yang saya bikin bagus, tapi kalau saya disuruh untuk membuat cover penerbit lain itu nggak bagus. Nah, karena itu tadi ada sifat menghamba ke orang lain itu. Ya, tapi mungkin karena orientasimu itu nggak jelas itu ya. Jadi, tapi saya pernah kaya loh. Tahun 2000-an.
Saya pengen tahu. Nah, cuma kekayaan saya itu kekayaan semu. Sebab saya banyak duit waktu itu bukan dari penjualan buku, dari keuntungan penjualan buku, tapi dari hibah Ford Foundation. Ya, Ford Foundation kan waktu itu memberi hibah kepada para penerbit yang mau menyetorkan naskahnya untuk dinilai kan, kalau lolos nanti kita dikasih uang untuk menerbitkan itu. Nah, ketika dapat duit itu saya lumayan kaya ya, lumayan kaya, dan saya kemudian ngebut sekali bikin buku sesuai tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an. Maka tahun 2000-an itu tahun kejayaan Bentang. Ya, saya kira bukan hanya Bentang ya, ada banyak penerbit di Jogja. Bahkan pada tahun 2000 karena Ford Foundation itu ada jumlah penerbit buku di Jogja itu jauh melebihi jumlah penerbit di Jakarta. Oh, iya. Dan di kota-kota lain. Mungkin lebih dari 150. Ya, bahkan penerbit-penerbit itu diusahakan oleh cuma 1-2 orang dan tidak punya kantor kecuali kamar kos barang, tidak punya perkakas apapun, kadang komputer juga rental, bawa disket, terus nanti juga kepercayaan dan sebagainya. Dulu pernah fenomena kayak gitu, saya nggak ngerti sekarang ya, masih. Benar. Nah, sekarang ini jumlah penerbitan mungkin juga hampir sama dengan waktu itu. Apa penyebabnya? Nggak tahu saya. Kan kita juga tahu bahwa katakanlah tingkat literasi kita, nggak tahu ini sudah update apa belum, kita kan selalu dikatakan di posisi paling rendah, kelas nomor 2 dari bawah tingkat literasi, yang itu artinya kan juga berpengaruh terhadap misalnya berapa sebetulnya, berapa eksemplar yang beredar yang terbeli oleh masyarakat, itu datanya di IKP itu kan juga tidak selalu menyenangkan. Meskipun sekarang kita agak senang juga ketika ada buku sejak Laskar Pelangi itu orang bisa antri membeli buku bisa. Laskar Pelangi itu upahnya lebih dari 1 juta. Oke. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya itu kan katanya untuk 3.000 eksemplar itu butuh waktu beberapa tahun. Misalnya 3.000 eksemplar 1 tahun laku itu sudah bagus. Sudah luar biasa. Nah, ini kemudian ya ketika Laskar Pelangi itu fenomenanya sih dimulai dari, kalau tidak salah, Harry Potter ya, waktu orang bisa pada subuh hari ini sudah ngantri di Senayan untuk membeli Harry Potter yang kiosnya baru buka sekitar jam 9. Itu banyak kan antri buku. Saya nggak ngerti mereka baca atau nggak, karena tebel. Orang bisa antri buku yang tebel. Nah, Laskar Pelangi kalau tidak salah berada dalam situasi itu, dalam euforia buku itu, yang buku bisa habis beberapa puluh ribu dalam waktu seminggu misalnya gitu ya, sampai kemudian menjadi ratus ribu dalam beberapa bulan dan seterusnya. Setahu saya sampai sekarang untuk Laskar Pelangi 3 judul ya, itu sudah mungkin lebih dari 2 juta. Itu buku terlaris di Indonesia sepanjang masa. Kayaknya gitu. Mungkin. Belum ada yang saya belum pernah dengar time yang lebih laris dari Laskar Pelangi. Iya, belum ada. Kalau Al-Quran itu kan dibagi gratis. Ya, kalau Al-Quran kan ciptaan Allah ya. Oh gitu. Jadi jangan dibandingkan. Di samping apa yang kamu sukai, terus apa yang kamu pertahankan dari buku itu? Saya menyukai buku dan membuat buku itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini penting bagi hidup manusia. Ya. Jadi senang itu penting ya? Senang itu penting. Banyak orang melakukan sesuatu yang mereka tidak senang ya? Banyak. Dan itu sebenarnya nggak bagus ya? Ya, secara psikologis ya. Nggak bagus. Secara agama juga nggak bagus. Nggak bagus. Nah, ini baru omongan dari orang yang sangat religius bahwa segala sesuatu itu jangan diukur dari uang, kekayaan atau apa. Dari sekian buku itu direkod ya. Ini supaya penerbit lain juga mengetahui. Buku yang membuat kamu dalam tanda petik secara duniawi kaya itu mana? Dari semua yang kamu terbit. Saya itu tidak pernah kaya dari buku.
Saya kaya ya dari Ford Foundation nih. Ya yang paling laris deh. Nah, yang paling laris. Kali Gibran, Khalil Gibran. judulnya Cinta Keindahan Kesunyian tahun 97. Dan itu saudara-saudara, itu menginspirasi kata yang mewah dari meniru penerbit-penerbit lain untuk kemudian menerbitkan buku-buku Khalil Gibran. Jadi di Jogja atau mungkin juga di Jakarta itu kalau kita ke toko buku ada banyak sekali buku-bukunya Khalil Gibran yang judul covernya bisa berbeda-beda. Ya. Tapi ternyata dari sumber yang sama misalnya gitu. Karena apa? Karena ya Khalil Gibran itu paling laris. Kalau nggak salah waktu itu sudah dicetak lebih dari 40.000 ya yang Cinta Keindahan Kesunyian. Nah. Dan sampai sekarang masih dicetak. Oleh Interest One, saya sewakan naskahnya. jadi sekarang keuntungannya dalam tanda petik itu bisa Nah, gini. gitu ya? Saya selalu bilang ke penerbit-penerbit muda itu, Sudah tua, Nah. penerbit muda. penerbit muda itu yang umur 30-an itu ya. Nah, bantah salah pernyataan saya. Bikinlah buku yang bagus. Bahwa nanti secara pasar disukai itu alhamdulillah. Tapi yang penting bikin buku bagus. Kalau kamu bikin buku jelek, kamu kalau laris hanya akan dapat duit sementara. Nanti akan jadi sampah. Terus kamu mendeskripsikan, kamu kemudian menguraikan buku bagus itu apa? Nah, kalau kamu menerbitkan buku bagus, dalam tanda petik seperti yang saya terbitkan, menurut saya, seperti apa yang saya terbitkan menurut saya. Nah, itu suatu saat naskah itu akan bisa direproduksi kembali dan diminati oleh penerbit lain, dan naskah itu bisa kita sewakan. Jadi meskipun setelah tahun 2004 itu waktu itu saya bangkrut, sekian tahun saya tidak menerbitkan buku lagi, dan ternyata ada penerbit lain yang tertarik untuk menerbitkan buku-buku yang pernah saya terbitkan. Yang membuat kamu masih hidup sampai sekarang ya? Nah, ternyata itu saya dapat ratusan juta. Hidup sampai sekarang tanpa pekerjaan ya? Gini, ketika naskah ini 78 naskah ini disewa, saya setahun lebih itu tidak bekerja dan bisa hidup foya-foya sekeluarga. 2004 menyewanya itu 2015 atau 16. Disewa 3 tahun. Ya. Setelah selesai diperpanjang 3 tahun lagi. Ya. Nah, saya dapat duit lagi. Jadi saudara-saudara, persewaan itu bukan hanya properti, bukan hanya mobil dan sebagainya, tapi ada juga persewaan apa nih? Naskah. Dan kamu menikmati sebagai, apa ya kalau aku mau bilang, kamu tuh mau kerjanya apa sih sebetulnya? Ya penerbit. Mana buku terbitanmu? Banyak. Satu lemari itu. Yang terakhir nerbitin apa? Mata bangsa ya. Ah, Yang terakhir perlu saya ambilkan. boleh. Waktu aku berjalan ke barat, di waktu pagi matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak Jadi ya memang agak susah mendefinisikan burdan itu ya. Apa dia bilang dia menasihati para penerbit muda? Pokoknya definisi itu bagus.
buku bagus itu kayak apa ya? Ya lihatlah buku-bukunya Mata Bangsa. Kemudian punya katalog buku Mata Bangsa, ada banyak buku. Dan bukunya sih menurut saya secara desain bagus. Saya belum baca, tapi pasti bagus lah karena penulisnya penulis kelas dunia nih. Ada apa? Ada Kiss, ini istrinya Greg Orkirs, kemudian ada Sartre, ada apa yang gelap lagu itu. Ada banyak lagu. Siapa itu yang kejayaan Mataram itu siapa? Degraf. Beliau beberapa menerbitkan buku dari Degraf. Nah ini ada, saya belum baca, saya dapat buku ini, Buldan dengan 3 bukan. Kita tadi sudah mendengarkan obrolan beliau bagaimana kita juga agak susah nih orang apa yang penerbit yang orientasinya nggak jelas. 3 bukan itu apa juga? Jadi gini, sebelum saya jadi penerbit, saya melihat siapakah sosok-sosok di balik penerbitan. Oke. Itu kalau tidak intelektual, kayak Mukhtar Lubis atau intelektual penulis lah, Mukhtar Lubis dengan obornya, kemudian Ayat Rosidi dengan pustaka jayanya, kemudian siapa ya Siraan Harapan itu? Aristides, kemudian LP3S, jelas di belakangnya intelektual gitu ya. Nah saya ini bukan intelektual, bukan penulis juga. Apa? 3 bukan itu apa? Kamu bukan apa? Bukan intelektual. Terus Saya bukan budayawan. Ya. Dan saya bukan juragan. Alias orang yang punya duit. Terus yang itu apa? Ya saya. Orang banyak memberi nama Buldan. Nah, artinya Buldan itu orang yang negara-negara yang dimerdekakan. Terus hubungannya apa kan? Ada. Cuma kalau menilai nama saya itu nggak pernah bisa berorganisasi. Padahal orang tuanya memberi nama itu apa? Itu bukan orang tua Saya saya. dari Batum walaupun Gofur Itu yang memberi nama. Oh, Pak yang ngasih nama saya itu penandatangan BPUPKI itu. oh sih itu. Kahar Berakhir. Saya kan kota ya, itu. Ya. Jadi pas dia baru pulang dari Timur Tengah, lewat rumah saya mendengar kalau bapak saya barusan melahirkan saya. Sudah dikasih nama belum? Kita kasih nama aja. Buldan Khoury. Pada tahun itu, Kahar Berakhir sedang menyaksikan di Timur Tengah dan lain sebagainya itu negara-negara sedang dimerdekakan atau sedang merdeka. Ya sudah, bapak saya setuju aja. Nah, opo akhir bapak sakit itu. Nah, buktinya sekarang saya orang yang sakar PD. Bikin buku ya sakar PD, tidak pernah mempertimbangkan pasar. Ya, saya kira kalau kita seperti itu mungkin memang Pak Kahar Muzaki itu sakti. Bisa membaca zaman. Tentang negara-negara yang merdeka itu ternyata berlaku pada apa ya, gaya hidup, gaya berpikir, perilaku juga sangat penting. Ini yang dia tak karepe wong merdeka kok. Wong mardika kuwi Bebas. persis wong Italia beda. Tapi kamu bahagia, Bu? Tergantung Dan oke. tergantung bagaimana memanage perasaan kita. Kalau utang lunas Kalau ya. kita menilai apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Surya Mentara, bahagia dan tidak bahagia itu umurnya cuma 3 hari. Loh, Sekarang tidak bahagia,
3 hari, besok bahagia 3 hari. Coba kamu besok amati ya itu. 3 hari. Dia 3 hari. Kalau kita ukurannya seminggu itu 7 hari, itu nggak berlaku ya, pokoknya 3 hari ya. 3 hari ya, karena kan aturannya tidak bisa berubah nih. Ada yang pas hari Senin tidak masuk bahagia dan seterusnya. Itu hebatnya Ki Surya Mentara. Jadi kalau misalnya hari itu 6 pusing dia, harinya tidak berubah, pasti ada yang benar ya. Susah itu. Kalau ditagih utang nggak punya harapan. Dari mana uang yang akan kita gunakan untuk membayar utang itu susah. Kalau ada harapan lah, ditagih berapapun oke. Besok ya seminggu lagi saya akan dapat dari sini beres. Tapi kalau misalnya rumah ini saya ngontrak, sudah waktunya harus membayar dan saya tidak punya uang dan saya tidak ngerti akan dapat uang dari mana, berarti kan saya jawabnya bingung lagi. Itu tidak bahagia. Tidak bahagia. Nah, tapi ketidakbahagiaan seperti itu membangkitkan kepasrahan kita kepada Tuhan. Nanti nak ya Tuhan ngasih rezeki. Nah gitu. Ditunggu aja. Ditunggu aja, tapi ya kita mau bantu apa? Ya nanti kehadiran Tuhan itu akan datang dengan cara kita memberikan waktu. Jadi tadi dikatakan bahwa orang-orang bahagia dan tidak bahagia itu cuma 3 hari. Dan itu kadang-kadang kaitannya ya lebih karena soal kebutuhan saja. Kebutuhan yang bisa berubah. Gini ya, saya itu melihat kayaknya banyak teman saya yang kaya raya, tapi di satu sisi punya problem-problem yang luar biasa yang membuat dia tidak bahagia. Ya. Bahkan ketidakbahagiaannya itu lebih berat dibanding bahwa dia tidak punya uang gitu ya. Iya. Misalnya gini, ya tadi hanya orang yang punya duit bisa bahagia, nggak bisa tidak bahagia. Kenapa? Karena ada unsur ketidakbahagiaan yang tidak bisa dipenuhi oleh duit. Itu kata orang-orang pintar itu. Bahkan John itu mengatakan bahwa duit tidak bisa untuk membeli cinta. Duit tidak bisa untuk membeli kebahagiaan. Kan gitu kan. Tapi duit bisa untuk membeli kesenangan ya. Bahagia dan senang beda ya. Nah, Lebih mulia mana tuh? Sama nih. Bahagia ya. Kamu sekarang punya duit nggak? sekarang ada lah. Kamu sekarang bahagia nggak? Biasa. Itu nggak ada dalam kriteria Surya Mentara. Bahagia dan bahagia ini biasa. Tapi menurut mungkin Antara mana ya? Antara bahagia dan saya mulur-mulur gitu. Kalau mulur-mulurnya Surya Mentara tuh. lah itu kalau kita ngomong siapa kalau para Aristotelian itu kan ngomongnya plus minus, baik buruk, kaya, miskin, bahagia, tidak bahagia. Tapi kalau pandangan timur itu kayak misalnya yang diajarkan Buddha itu kan di antara yang hitam itu ada putih, di antara yang putih itu ada hitam. Jadi, Kalau saya itu tipe orang yang suka menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. jadi meskipun jatuh, sebenarnya apa nih? Meskipun situasinya sangat susah, Ya apapun ya, kayak sekarang ini, meskipun kurang dan tidak kurang itu kan ya relatif ya. Meskipun saya menganggap saya ini dalam kekurangan, tetapi saya selalu memunculkan ide-ide yang nantinya akan menghasilkan uang. Bagi saya ini adalah lilin-lilin kecil. Ya masalah bisa akan menjadikan uang atau tidak nggak penting. Tapi yang penting saya sudah menciptakan harapan-harapan. Jadi harapan-harapan itu penting diciptakan Diciptakan dan diusahakan. Diciptakan dan Jangan diusahakan. hanya menciptakan setelah itu tidur. Bukan hanya ketika punya kemampuan
bisa mewujudkannya pun juga tidak apa-apa memunculkan gagasan. Oh harus. Kebetulan saya itu orang yang tidak pernah kurang gagasan. Gagasan terutama yang bisa menciptakan uang. Ya, dia kayaknya di sini. Ya itu saya bisa menciptakan gagasan itu sudah senang. Dia kayaknya di situ. Dia kayak gagasan. Perkara bahwa itu bisa diwujudkan atau tidak tergantung optimis kita. Siapa tahu nanti dan seterusnya dan sebagainya. Gitu. Mau mendefinisikan apa? Mau dia bukan budayawan, bukan orang pinter, bukan intelektual ya, bukan juragan, dan bukan apa tadi? Bukan intelektual. Bukan intelektual. Di dalamnya adalah penulis dan sebagainya. Bukan juragan. Artinya orang yang punya duit, orang yang punya kapital. Dan bukan budayawan. Saya bukan artis, saya bukan orang yang aktivis teater, saya bukan penyair. Tapi pernah menulis puisi. Nah, bukan sastrawan. Emang ada apa ya? Kan juga banyak sastrawan atau banyak penulis atau banyak apalah budayawan yang juga tidak kaya, yang juga tidak bahagia, yang juga punya masalah. Jadi perbandingan itu apa ibaratnya kan sama aja.